Nah, kita pengen tahu nih Mbak Cisti ya, momentumnya nih ya. Tadi momentum kita perdalam lagi nih mengenai saham-saham pilihannya. Mungkin ke sektor dulu deh Mbak ya. Mungkin sektor-sektor apa nih yang bisa diperhatikan buat teman-teman nih Mbak Cisti? Oke, sektor yang boleh diperhatikan ya untuk teman-teman sekalian dalam waktu dekat ini, saya pikir sektor energi masih layak untuk teman-teman watch ya. Mengingat harga-harga energi yang masih sangat fluktuatif di tengah-tengah demand yang tingginya juga ya. Karena selain dari negara-negara di Eropa sana ya, yang memang mereka lagi mengalami yang namanya krisis energi, kita juga lihat China akhirnya kembali membuka mobilitas sosial karena sebelumnya itu sempat China kembali menutup lagi atau kembali lockdown lagi mengingat peraturan di sana mengenai zero COVID policy ya. Tapi di sini China akhirnya kembali membuka mobilitas lagi, udah kembali normal lagi, demand akhirnya meningkat kan, ada potensi demandnya meningkat. Artinya kenaikan harga energi ini bisa menjadi katalis positif untuk emiten-emiten yang nempel di sektornya. Karena sebenarnya teman-teman boleh perhatikan nih, biasanya karakter suatu sektor energi itu sangat erat dengan emiten-emiten di dalam di dalam sektor tersebut gitu. Katakanlah sektor energi batu bara misalnya Kol ya. Ketika batu baranya itu lagi koreksi atau lagi turun, biasanya itu juga menjadi katalis negatif untuk emiten-emitennya gitu. Atau teman-teman kita lihat misalnya dicek gitu pagi-pagi harga oil ternyata lagi naik gitu. Nah, ini biasanya juga akan direspon oleh emiten-emiten yang secara bisnis itu relate dengan oil gitu. Itu boleh teman-teman watch juga. Biasanya langsung kok responnya cepet gitu. Jadi secara energi itu juga masih potensial. Kemudian yang nggak kalah potensialnya lagi itu kalau menurut saya adalah konsumen primer Pak. IDX non cyclical. Ya kenapa? Karena balik lagi di tengah-tengah uncertainty market ya yang masih tinggi seperti saat ini, tentu kita akan mencari saham-saham yang defensif. Nah, memang saham konsumen ini kan menyangkut kepada hajat hidup orang banyak gitu ya. Artinya mau gimana pun siklus ekonominya, itu produk ataupun jasa pasti tetap digunakan gitu, pasti tetap dikonsumsi. Jadi boleh teman-teman juga kalau yang konservatif banget boleh watch sektor konsumen primer. Tuh, itu paling Pak dua sektor dari saya. Oke. Tadi kalau nggak salah tiga ya Mbak Cici sebutkan ya tadi ya. Oh, Ada energi gitu ya, energi, kemudian juga consumer ya, konsumen dan primer. juga consumer primer dan apa tadi Mbak? Satu lagi? Udah dua Pak. Oh, udah dua ya. Energi Oh dan iya dua. konsumen primer. Oh, dua ya. Oke oke oke. Nah dua ya. Tadi kalau energi nih Mbak ya, mungkin ya teman-teman juga pasti ngamati kan ketidakpastian global karena juga perang di Ukraina, Rusia dan juga di beberapa daerah lainnya kan agak panas nih. Jadi geopolitikal ini kan lumayan sekarang ini lagi tensionnya itu tinggi gitu ya. Nah, tadi ngomong ada potensi juga ya di energi ya. Boleh dikasih clue nih barangkali ini Mbak Cisti ya, saham-saham unggulannya Mbak. Oke, kalau untuk saham energi, untuk energi sendiri kita tepatnya itu energi kita masih lihat batu bara itu masih positif teman-teman ya. Kenapa masih positif? Tentunya ini balik kepada demand. Karena saat ini menjelang akhir-akhir tahun itu kan kebutuhan pasokan batu bara meningkat ya. Meningkat karena di sana itu trennya di Eropa sana itu kan awalnya mereka mengaku ingin pindah menuju ke energi terbarukan ya, baru terbarukan. Tapi karena satu dan lain hal gitu ya, akhirnya mereka harus stepping back gitu, menggunakan batu bara sebagai bahan baku untuk power plant, untuk listrik. Nah, di sini menjelang-jelang winter di mana konsumsi listrik meningkat gitu, coal tentunya masih akan tinggi. Meskipun hari ini koreksi ya saham-saham harga coal atau harga batu baranya sendiri. Tapi saya lihat di sini untuk sampai akhir tahun coal masih prospectable. Boleh teman-teman watch. Kita dari ajaib itu pertama kita suka Hmm. Adro, kemudian kita juga suka ITMG dan yang terakhir kita suka PTBA untuk coal. Hmm.
Nah, kenapa kita suka? Karena tentunya kita melihat mereka ini masih ada potensi pertumbuhan kinerja di kuartal 3 nanti yang masih positif. Kita kemarin udah lihat ya, untuk kuartal 2 Adaro itu tumbuh, net profitnya itu tumbuh 600%. Kemudian ITMG dan juga PTBA tumbuh, net profitnya itu tumbuh di atas 200%. Nah, ini juga kita lihat ruang kenaikannya di kuartal 3 masih akan kuat juga dan masih ada potensi untuk mengalami peningkatan juga dari sisi net profit. Tentunya karena harga jual batu bara masih tinggi, ya HBA atau harga batu bara acuan aja di dalam negeri itu udah di level tertingginya lagi, Pak, semenjak awal tahun gitu. Tapi di sini kita lihat untuk emiten-emiten yang tadi saya sebutkan, selain dari HBA yang masih tinggi ya, atau harga batu bara acuan dalam negeri yang masih tinggi, kita juga lihat Adaro ITMG khususnya dia punya exposure ekspor yang besar gitu. Nah, di sini exposure ekspor yang besar ini bisa menambah added value dari Adaro dan juga ITMG sendiri, karena dari sini dolarnya itu lagi menguat terhadap rupiah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini justru itu diuntungkan lagi untuk Adaro dan juga ITMG. Nah, itu mungkin boleh teman-teman pertimbangkan, tapi sekali lagi disclaimer on ya. Adaro, ITMG, dan juga PTBA. Kemudian untuk energi lainnya, tadi saya sempat sebut minyak soalnya ya, Pak. Ya, kita juga masih lihat, kita juga masih lihat untuk emiten minyak, oil, karena dari OPEC Plus-nya juga akhirnya memutuskan untuk mengkat mereka punya produksi minyak di November nanti. Itu kita juga lihat bahwa emiten-emiten minyak ini juga masih punya outlook positif. Yang pertama kita suka Medco dan juga Akra. Nah, kenapa Medco? Kalau kita lihat Medco itu kinerjanya kemarin sempat ada turnaround story, Pak. Jadi kita suka nih saham-saham yang ada turnaround story. Artinya apa? Artinya sempat rugi bersih, tapi akhirnya mampu untuk menghasilkan keuntungan bersih. Ditambah lagi prospeknya Medco sendiri setelah dia akuisisi dengan ConocoPhillips ya kalau nggak salah, itu berpotensi untuk memperluas gitu pangsa pasarnya si Medco sendiri, terutama dari minyak dan gas. Kemudian ada Akra juga terkait dari kenaikan BBM, ini salah satu saham yang diuntungkan. Mungkin disclaimer ya, tapi teman-teman boleh watch gitu. Nah, untuk minyak paling itu, Pak. Kalau untuk konsumen primer, kalau untuk yang primer, kita masih suka ICBP dan INDF, Pak. Nah, mungkin ini ya, mengenai yang tadi, komoditi tadi Mbak Cisti ya, ini juga mungkin relate dengan pertanyaan dari Erika Paramita ya. Kak Cisti, bagaimana saham komoditi? Apakah masih terus rally, mengingat sekarang mulai masuk winter katanya ya, mungkin di belahan sana gitu ya. Mungkin ada ditambahkan lagi Mbak Cisti? Oke, thank you Kak Erika ya buat pertanyaannya. Saya sih lihat saham komoditi masih ada potensi untuk melanjutkan rally-nya gitu. Karena ya betul kata Kak Erika tadi ya, udah mulai masuk winter, di mana konsumsi untuk energi meningkat sebagai bahan baku untuk power plant ya. Itu juga tentunya bisa meningkat juga gitu. Jadi kita lihat untuk komoditi, energi, batu bara, minyak, itu terkait dari supply chain-nya juga kita masih optimis sih masih bisa rally sampai dengan akhir tahun, bahkan sampai dengan kuartal 1 di tahun depan kita masih optimis, itu outlook-nya masih positif. Oke, ya itu ya Mbak Erika ya. Nah tadi kayaknya Mbak Cici boleh jinggung tentang tadi ya saham-saham consumer tadi ya. Kan ada juga nih lagi rame-rame sentimen mungkin di luar negeri ini penarikan untuk mie instan gitu kan, ada juga ya di luar gitu ya. Kira-kira ada korelasinya nggak sih dengan emiten kita yang terkait dengan itu Mbak Cisti? Kalau saya lihat sih ya Pak, mungkin ada katalis kurang strategis ya, tapi saya lihat itu hanya temporary gitu. Kenapa? Karena kita lihat apalagi kalau emitennya itu market leader ya, katakanlah ya market leadernya untuk mie instan itu ICBP, INDF gitu. Mereka punya kekuatan dari brandnya sendiri, mereka punya competitive advantage yang unggul dibandingkan peers-nya.
Tuh, jadi saya pikir hal-hal tersebut itu hanya bersifat sementara aja, tidak akan mengganggu. Pertama dari mereka punya pasar, kemudian yang kedua dari mereka punya kekuatan competitive advantage yang baik dibandingkan peersnya, juga tentu bisa menjaga dari sisi profitabilitas ya, karena mereka kan dengan leluasa punya kekuatan untuk menaikkan average selling price atau harga rata-rata penjualannya mereka nih gitu. Meskipun memang ya Pak, kalau kita lihat kenaikan harga komoditas pangan yang menjadi bahan baku ya seperti gandum gitu, tepung juga harganya naik nih Pak. Kalau saya coba cari di data-data itu, harga tepung juga mengalami kenaikan gitu ya, soybean juga termasuk ya. Nah itu kan gandum khususnya, gandum kan salah satu bahan baku pembuat mie instan. Tapi saya pikir dengan INDF, ICBP gitu ya, mereka satu grup yang memang memiliki competitive advantage yang baik dan high pricing volume yang oke gitu, high pricing power yang oke, ini tentu tidak akan mengganggu dari sisi mereka punya harga jual rata-rata gitu, karena mereka leluasa bisa menjaga marginnya mereka atau profitabilitasnya mereka meskipun bahan bakunya itu naik gitu. Iya, dan itu juga tadi Mbak Cisigung sebagai saham-saham defensif ya, yang Iya, masih menarik untuk di keep sampai akhir tahun ini bahkan ya Mbak ya. betul, betul Pak. Oke, ini kita boleh dalami lagi nih Mbak. Ada yang kayak masih ngejar nih yang tadi ya, sektor ini ya. Ini ada yang nanya Medco, prospeknya bagus dong ya. Seminggu terakhir katanya oil naik lagi nih. Oke, Silakan Mbak thank you Cici. KM Rofik buat pertanyaannya. Pas banget tadi pagi saya habis kolek-kolek banyak data tentang Medco nih. Oke, kalau kita lihat ya prospeknya dari Medco sendiri, hari ini Medco kan menguat ya Pak. Hari ini menguat, itu memang terdorong dari katalis positif penguatan harga minyak. Nah, harga minyak yang masih tinggi itu juga terdorong dari supply-nya yang terbatas di tengah-tengah demand yang tinggi. Karena OPEC Plus kan udah menyatakan untuk mengurangi mereka punya produksi di bulan November nanti gitu. Nah, bicara untuk Medco sendiri, ini Medco itu kan salah satu emiten yang bidangnya itu eksploitasi dan pengeboran minyak terbesar di Indonesia ya. Dia tuh punya beberapa lini bisnis gitu. Ada bisnis di bidang LNG gitu, kemudian ada kelistrikan juga, kemudian dia juga ada minyak gas bumi gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat bicara kinerjanya Medco di kuartal 2 itu dia mencatatkan revenue yang tumbuhnya lumayan signifikan. Revenue-nya tumbuh 80%, yang sangat signifikan itu pertumbuhan net profit-nya. Ini net profit-nya tumbuh 480%. Artinya triple digit gitu ya pertumbuhannya, 480%. Nah, kalau kita bedah dari revenue-nya Medco sendiri, di sini itu semua lini bisnis memberi kontributor kenaikan pendapatan dari Medco. Dan bicara prospek yang ditanyakan M. Rofik ini, ya KM Rofik, kalau kita bicara prospek, pertama Medco itu kita masih lihat prospeknya Medco masih akan terjaga ke depannya dan masih akan positif. Pertama terdorong dari kenaikan harga minyak global. Kemudian yang kedua, kenaikan harga permintaan listrik. Karena sebagaimana kita tahu ya, lini bisnisnya Medco nggak cuma minyak, tapi ada listriknya juga gitu. Jadi kita juga lihat dua hal tersebut itu bisa menjadi kontributor utama dari pendapatan atau revenue-nya Medco sendiri ke depannya gitu. Nah, kemudian yang ditambah lagi, Medco itu punya lapangan hiu di South Natuna Sea, Blok B. Nah, ini juga akan membantu Medco untuk menambah produksi gasnya ke depannya. Terus Medco itu juga dia menyiapkan CAPEX ya, atau capital expenditure ya. Dia udah mengalokasikan CAPEX. Memang ada sedikit revisi dari jumlah CAPEX-nya. Dari yang sebelumnya itu 300 juta US dollar, direvisi menjadi sekitar 275 juta US dollar. Nah, kita lihat adanya revisi dari CAPEX tersebut itu meskipun jadi lebih sempit ya atau lebih kecil, kita justru menilainya itu adalah langkah efisiensi juga dari Medco. Karena Medco memperkecil jumlah CAPEX-nya dari 300 menjadi 275,
hal ini karena sempat tertunda juga kemarin prospek pengeboran gas di salah satu tambangnya gitu. Jadi kita lihat untuk Medco langkahnya semakin ke depan itu semakin baik, dari sisi operasional dia semakin efisien, dan ke depan apalagi setelah dia uh, selesai gitu ya proses akuisisi dengan ConocoPhillips-nya, masih akan terus positif gitu ke depannya. Tentu Medco masih masih solid sih kita lihatnya juga gitu Pak. Oke. Ya, jadi tadi banyak banget ya digambarkan ya untuk Medco gitu ya dengan prospek dan potensinya ya Mbak Cisti ya. Nah, jadi sekarang kan dikembalikan ke teman-teman investor maupun trader ya. Tetap disclaimer on Disclaimer. tadi ya Mbak Cisti ya untuk pengambilan keputusan investasinya. Nah, ini sebenarnya banyak banget yang nanya gitu ya di kolom Q&A ya. Nanti akan saya baca lagi biar Mbak Cisti langsung jawab ya. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Ini di Nggak apa-apa berondong Pak. ini. Pertanyaan banyak banget ya. Tapi kita kembali lagi ya ke tadi sedikit ya mengenai ini sesuai dengan topik kita ya, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut ya. Potensi cuan siap dikebut ya. Jadi kalau dengar-dengar kata cuan nih sedap-sedap gimana gitu ya Mbak ya? Nah, jadi saat ini kan ramai sekali nih Mbak aksi korporasi emiten ya, kayak merger, akuisisi gitu ya. Tadi juga sempat Mbak Cisti juga nyinggung gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman investor atau traders bagaimana sih menyikapinya Mbak mengenai banyaknya corporate action ini Mbak? Kalau saya perhatikan sih memang iya ya Pak. Jadi aksi korporasi berupa merger, akuisisi itu saat ini semakin ramai gitu. Bahkan semenjak pandemi kemarin kalau saya lihat ya itu udah mulai ramai juga, karena tentunya ya untuk menyelamatkan mereka punya bisnis gitu. Ada yang tujuan merger dan akuisisinya itu untuk memperluas pasar, ada juga yang tujuannya untuk diversifikasi mereka punya bisnis utama gitu ya. Nah, kalau saya tadi sempat riset beberapa data, Pak. Jadi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, data yang saya dapat itu memang sepanjang tahun ini sampai dengan Oktober ya, awal Oktober, perusahaan yang udah tercatat melakukan merger dan juga akuisisi itu ada sekitar 244 notifikasi. Ini lebih Wow. tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan di tahun lalu, di sepanjang tahun lalu yang tercatat 233 notifikasi. Ini baru sampai Oktober loh, belum akhir tahun gitu ya. Berbagai tahun ya. Iya, artinya memang ada penambahan gitu dari merger dan juga akuisisi tersebut. Nah, kalau untuk fenomena merger dan akuisisi ini, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan investor? Sebaiknya yang harus dilakukan investor itu, pertama kita lihat big picture-nya dulu, teman-teman. Jadi lihat dulu sektornya atau industrinya itu bergerak di bidang apa. Kalau teman-teman udah lihat sektor dan industrinya, teman-teman lakukan analisa apakah sektor dan industrinya itu masih dapat diandalkan di dalam siklus ekonomi seperti ini. Tapi kalau sektor dan industrinya itu cenderung tertekan, lihat lagi secara detail. Merger dan akuisisi tersebut itu tujuannya untuk memperluas mereka punya bisnis di dalam industri yang sama, atau tujuannya untuk diversifikasi mereka punya bisnis utama gitu. Karena yang lebih strategis tentunya yang diversifikasi ya.